Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alayani Umuri dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini, saya akan mengenalkan salah satu SMA di Jakarta sebagai hasil observasi saya dalam pengenalan lapangan persekolahan 1 atau biasa disebut dengan PLP 1, yaitu SMA Al-Hasanah. Selamat menonton! Struktur organisasi itu sambung menyambung ya kan. Kalau kepala sekolah dia bertanggung jawab kepada yayasan dan kepada dinas ya tentunya. Tapi kalau kita di dalam sini bisa dilihat di sana itu kan ada struktur organisasi SMA Al-Hasanah itu kan. Dan kalau ditanya bagaimana sistem kerjanya, tentunya pekerjaan yang kita lakukan di sini dari mulai kepala sekolah sampai dengan caraka yang ngurus tentang kebersihan itu mengacu kepada rencana kerja yang sudah kita buat ya. Jadi semua mengacu ke situ, tujuannya apa sudah ada di situ, namanya itu rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disingkat dengan RKAS. Nah itu kita update terus setiap tahun, kita evaluasi mana yang berjalan, mana yang tidak berjalan. Nah, itu kita evaluasi terus, nanti dari tahun ke tahun kita perbaiki. Ya, dari 8 standar itu ada semua di situ. Jadi siapa, pekerjaannya apa, bisa melihat ke RKAS itu. Ya, namanya kepala sekolah apa ada di situ. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, kemudian guru BK atau guru bidang studi, wali kelas, semua bisa melihat mengakses ke RKAS itu. Kultur itu berarti budaya ya, kebiasaan, adat. Untuk kebiasaan, untuk SMA Al-Hasanah ini kita punya ciri khas ya. Ciri khasnya adalah akhlakul karimah. Di yayasan sendiri ada yang namanya khitoh. Khitoh itu adalah garis perjuangan. Kira-kira siswa Yayasan Pendidikan Al-Hasanah ini mau dibawa kemana dari TK sampai SMA. Jadi kita itu walaupun sekolah umum tapi punya ciri khas kental dengan kegiatan keagamaan. Jadi semua kegiatan itu harus punya ciri khas akhlakul karimah Islami, tidak boleh keluar dari itu. Nah jadi kulturnya kegiatan-kegiatan di sini itu sangat kental sekali dengan kegiatan keagamaan dari mulai masuk. Ya kan kita biasa nyambut ya kalau sedang offline itu ya kan kita sambut di gerbang gitu kan. Bukan guru itu harus memberikan contoh yang baik gitu ya. Walaupun guru yang nyambut kehadiran kedatangan para siswanya di pintu gerbang. Ya tuturnya diantaranya 5S itu ya kan. Senyum, salam, sapa, sopan, santun.
Ada kultur lagi dalam kelas itu, kita membiasakan sebelum mulai pembelajaran itu tadarus. Tadarus ini kita targetkan dalam 1 tahun hatam tuh, hatam 30 juz. Jadi di sentral, dipimpin dari ruang guru, ya kan. Nanti guru jam pertama masuk ke kelasnya masing-masing, di ruang guru itu ada yang mimpin tadarus. Masalah tata tertib, ya kan, ada juga tata tertib yang dalam bentuk yang pertama tata tertib itu dengan kehadiran. Jadi gini, tidak ada kesalahan yang ditolerir. Itu Tegas jadi. tegas. Kalau ditolerir, nantinya ibarat penyakit menular, ya kan? Dan terlambat itu nggak apa-apa, kan? Nah nanti kalau seperti itu akan melambat ke yang lain, ya kan? Akan kesulitan. Makanya tidak ada kesalahan yang kita tolerir. Semuanya ada sanksi dalam rangka perbaikan, gitu. Itu apapun. Nah, masalah kehadiran, Iya. itu setiap awal bulan kita evaluasi siapa ini kehadirannya kurang dari 90%. Sebab salah satu syarat kenaikan kelas itu adalah kehadirannya 90% minimal. Kalau 90% itu kurang dari 90%, kita akan undang orang tua membuat pernyataan bahwa akan bekerja sama untuk membina. Tapi tidak bisa diserahkan ke sekolah. Jadi harus ada kerjasama kan antara orang tua dengan sekolah. Itu kalau 90% kita kasih kesempatan sampai 3 kali. Diulangi lagi besok, kita bikin perjanjian lagi. Diulangi lagi bulan berikutnya. Nah, bulan keempat kalau masih begitu juga kita pulangkan. Pulang diskon. Iya, dikembalikan ke orang tua. Iya. Drop out. Kan kegiatan non formal itu guru kita setiap 2 bulanan ada pengajian 2 bulanan. Oh, pengajian. Iya, pengajian guru dan karyawan itu 2 bulanan. Nanti ada lagi kegiatan setiap malam Jumat muhadharah online kalau sekarang nih. Kalau Ya. apa gitu? Ya pengajian aja sama pengajian bulanan dan pengajian mingguan setiap hari Kamis. Nah itu pengajian mingguan itu digabung dengan wali murid yang mau bergabung. Namanya Majelis Ta'lim Ummahat. Sekarang situasi pandemi ini kita alihkan kegiatan di malam Jumat. Kita baca Yasin, tahlil, berdoa, kemudian ada tausiah. Itu untuk guru-guru ya, kegiatan non formalnya. Kemudian untuk siswanya kita ada yang namanya PHBI, peringatan Hari Besar Islam, ada PHBN, peringatan Hari Besar Nasional. Untuk upacara-upacara tuh kita ikuti, Hari Ikhlas, ya kan. Kemudian Hari Sumpah Pemuda, 17 Agustus, apalagi Hari Bela Negara, Hari Guru, heboh kalau Hari Guru. Dalam baiknya ya Pak katanya. Ya, ada lombanya, macam-macam dah. Yang tugasnya malah guru terus upacaranya. Ya eksis. Ya, kemudian ada lagi kegiatan apa namanya manasik haji, ya kan, kurban, itu. Namanya ada musik angklung, ya, kemudian ada tari saman, ada paduan suara, gitu kan. Kemudian ada di Cinta Tanah Air dan Bangsanya, ada paskibra, ya kan, paskibra. Kemudian ada di bidang olahraganya, ada basket, ada futsal, ada bulu, ditangkis ya. Ditangkis. Baik. Kalau di bidang agamanya itu tadi ada tadabbur Islam. Tadabbur Islam itu isinya perbaikan, bacaan Al-Quran dan tahlil. Itu tinggal outingnya. Ya, di luar itu seperti outboard. Tadi Ada study tour itu ya kan, studi banding. itu bisa juga Pak. Siswa, dulu yang menilai. Itu terakhir kita di Kampung Mahidarli. Garut. Dan itu singkatan masyarakat sadar lingkungan. Itu pusing kampungnya gitu kan. Mereka tidur di rumah warga. Rumah homestay. Kegiatan itu harus ada karya tulisnya. Wawancara-wawancara gitu. Kemudian dipresentasikan. Iya. Kenapa itu dilakukan? Karena SMA itu kan rata-rata mau kuliah. Jadi mereka sudah dibekali pengalaman bagaimana membuat karya tulis, sehingga nanti ketika membuat skripsi ya kaget
metodenya ya. Kalau metode ini apa namanya yang kita pelajarin di kuliah itu kurang ini ya. Ini mending pakai metode yang sesuaikan dengan anak tuh. Anak itu ini kan ini apa namanya ada ya bosan, ada yang nggak suka. Gimana caranya ini? Jadi kalau mau paksain pakai yang metode yang kita pelajarin di kuliah itu kadang ini matematika kan, matematika itu kan ini nggak beda sama bahasa Inggris ya beda ini. Jadi metodenya itu saya berubah-ubah sesuaikan dengan ini anak sekarang saya terapkan ini apa namanya dikasih konsep dulu setelah konsep saya ngasih contoh soal satu pembahasan dulu satu pembahasan kemudian contoh lain itu pembahasan lain anak yang ini yang nggak jawab satu-satu selesaikan dengan absen. Apa namanya harus punya ini power kuatnya itu bedanya. Kalau di dalam kelas itu kita hanya mantau ini anak-anak mantau nih udah melihat benar-benar ini dikasih soal udah bisa langsung ini kan langsung gitu. Kalau yang offline ini gimana mau ngasih soal? Jadi yang pertama yang harus dikerjakan saya nih ketika offline kayak gini yang pertama pastikan anak itu benar-benar ngikutin ini ya gurunya yang ngajar kepada dimatiin kamera dimatiin kan otomatis nggak tahu itu ngapain aja. Nah untuk memastikan seperti itu bagaimana caranya kamera tetap nyala ya metode yang pertama itu dikasih soal kalau masih indikasi soal kemudian dilanjutin oke, namanya ini lanjutin. Kalau ada yang nanya mau diapain Bu, ini apa Bu, itu dari pertanyaan yang ini yang nggak ngikutin dari awal itu harusnya powernya harus ini harus besar. Jadi kalau di kelas enggak enteng-enteng aja nggak ngeliatin udah. Kalau gurunya MGP matematika gitu ya, MGP matematika. Nah MGP matematika itu kalau ininya tiap minggunya itu tiap hari Rabu. Tapi itu jarang ini banyak yang nggak ini ya karena banyak jam aja. Tapi yang paling agak ini wajib lah. Nah di bulan September itu yang mau menjelang UN. Terus itu emang bedah SKL, bagaimana trik kerja ininya agar ini kan waktunya sekian anak harus mengerjakan ini. Nah kasih triknya terus di situ yang mana nih yang masuk di UN itu dikasih tahu sebenarnya. Kita mungkin yang langsung ke lapangan masih ada yang diliburkan. Cuman untuk yang berada di dalam kelas begitu, Mas saya tadi tidak sebutkan kayak English Club, kayak Arabian Club itu kadang melalui grup-grup dari kelas mereka masing-masing mungkin ada yang Google Meeting atau membahas soal-soal gitu kan. Beberapa peraturan udah sesuai menurut saya, tapi ada beberapa yang mungkin kurang gimana gitu. Kurang berjalan gitu atau gimana? Ya. Seperti kayak kedisiplinan pakaian gitu Kak, yang menurut saya kurang banget itu. Ya itu dari muridnya sendiri sih, karena yang saya lihat gurunya sudah sudah memperingatkan gitu, tapi dari muridnya kayak oke saya pakai, tapi setelah gurunya nggak ada kayak mereka lepas lagi gitu itu. Ya. Kalau yang saya rasakan gimana ya? Kadang bagus, kadang enggak. Karena pada saat pandemi gini kan kita jam sekolah jadi kayak lebih diperpendek jadi jam 12 yang harusnya pulang jam 4 atau setelah asar itu Kak. Jadi kalau saya kadang bisa belajar sendiri tambahan gitu, bisa ada waktu 4 jam. Terus untuk materi kalau nggak enaknya mungkin karena tidak bertemu langsung ya, jadi kayak ke guru tuh kadang ada kendala. Ini maksudnya penjelasan yang ini gimana Bu? Yang mana nggak kedengaran suaranya atau jaringan bermasalah gitu Kak. Itu aja. Ya itu jadi menghambat beberapa materi jadinya.